Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan mempelajari satu lagi topik yang tidak kurang pentingnya di dalam Modo 1 ICM, yaitu pada muka surat 230, yaitu hikmat memenangkan jiwa. Hikmat memenangkan jiwa. Mengapa kita harus mempelajari topik ini? Sebagai salah seorang dari pelajar ICM Modo 1, kita semua terpanggil untuk memenangkan jiwa. ICM merupakan badan misi yang terlibat dalam misi penginjilan dan pemuridan. Jadi kita harus bergerak bersama untuk memenangkan banyak orang bagi Tuhan Yesus Kristus, bagi menggenapi amanat agung yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 ke 20, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Jadi itu merupakan salah satu sebab mengapa kita harus mempelajari topik ini, sebagai memperlengkapkan kita semua untuk berhikmat memenangkan jiwa dimanapun kita berada. Kita ditempatkan Tuhan, kita akan menjadi saksi dan terang Tuhan dimanapun tempat kita berada. Saudari dalam Tuhan, objektif pembelajaran kita bagi topik ini adalah ada dua, yaitu selaku cikgu yang mengajar topik ini, objektif kita ialah untuk memberikan kepahaman secara dasar mengenai hikmat memenangkan jiwa melalui buku ICM Modo 1 ini. Kesannya nanti para pelajar berupaya mempraktikkan hikmat memenangkan jiwa dalam kehidupan seharian. Jadi ini adalah dua objektif yang ingin kita capai sepanjang pembelajaran ini, dan akhirnya para pelajar berupaya mempraktikkan hikmat memenangkan jiwa ini dalam kehidupan seharian saudara dan saudari. Seterusnya, sebagai pengenalan kepada topik ini, kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, diberkati ya untuk diperdamaikan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita juga sangat istimewa untuk membawa orang lain kepada hubungan yang sama, yaitu kepada Kristus Yesus. Nah, ini adalah satu yang kita harus syukuri di dalam Tuhan Yesus, karena kita telah diselamatkan dan diperdamaikan dengan Tuhan melalui Kristus Yesus, dan kita juga mempunyai peluang yang sangat istimewa untuk membawa orang lain, sanak saudara kita, keluarga kita, dan orang yang di sekeliling kita kepada hubungan yang sama, yaitu kepada Kristus Yesus. Seterusnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang berhikmat untuk memenangkan jiwa. Pertama adalah dari diri kita sendiri, yaitu keputusan pertama yang paling besar adalah menundukkan diri ataupun ketundukan kepada Tuhan untuk menjadi pemenang jiwa. Jadi kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah permulaan untuk kita berhikmat untuk memenangkan jiwa, untuk memenangkan ramai orang bagi Kristus Yesus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 tertulis, Rasul Paulus menasihati Timotius, yaitu dia memberikan hikmat kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi untuk berhikmat harus bermula daripada diri kita sendiri, untuk kita terlibat sama di dalam memenangkan jiwa. Seterusnya adalah kita harus ingat bahwa kita ini adalah duta-duta kecil kerajaan surga. Kita adalah ambassador, duta kepada kerajaan surga. Sebab kita sudah milik surga, jadi kita menjadi duta kepada Tuhan untuk memberitakan berita baik ini. Jadi kita adalah utusan-utusan Kristus dan menyatakannya dimanapun kita berada.
Dimanapun kita berada, di sekolah, di universitas, di tempat kerja, di rumah, kita harus menjadi utusan Kristus, duta-duta kecil. Kita harus memberikan dampak, kesan, kesaksian yang baik kepada orang yang di sekeliling kita. Itu yang salah satu yang dituntut yang menjadi menggenapkan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Selanjutnya, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, beberapa pendekatan yang positif yang boleh kita lakukan bila kita memenangkan jiwa ini adalah pertama, melalui kesaksian hidup saudara-saudari sendiri untuk memenangkan jiwa. Kesaksian ini adalah kesaksian di mana bagaimana Tuhan telah mengubah, memproses, membentuk saudara-saudari sehingga menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kalau dulunya kita tidak kenal Tuhan, kita ditegur dan diproses melalui firman Tuhan, kita harus memberikan kesaksian, dan kesaksian hidup itulah yang boleh membantu kita untuk memenangkan jiwa. Dan kedua adalah kita harus sentiasa menaburkan hal yang positif dalam pikiran kita. Melalui konsep apa yang ditabur, itulah yang akan dituai. Kalau kita ingin memenangkan seseorang, kita harus positif. Kita harus menaburkan benih-benih yang baik, yaitu firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan bekerja menumbuhkan firman Tuhan yang telah kita tabur. Itu. Ketiga, ingatlah bahwa Tuhan menyertai dalam keseluruhan proses tersebut. Dia memanggil kita untuk berhikmat, memenangkan jiwa. Dia juga bersama kita dalam proses tersebut. Dan dia bersama kita untuk menyelesaikan misinya itu. Jadi kita harus tahu dan ingat selalu bahwa keseluruhan proses di mana kita terlibat memenangkan jiwa itu, Tuhan bersama kita. Dan keempat, pendekatan yang kita harus ambil, yang kita harus ingat bahwa Roh Kudus, yaitu pribadi Tuhan, sendiri menjadi pendamping setia kita. Dia merupakan teman setia kita. Jadi kita harus berdoa agar Tuhan berbicara melalui Roh Kudus kepada orang yang ingin kita menangkan untuk Tuhan. Jadi ini adalah 4 pendekatan yang positif yang boleh kita lakukan. Yaitu pertama tadi, yaitu melalui kesaksian hidup saudara-saudari. Kedua, kita harus mempunyai pikiran yang positif, yaitu kita menabur firman Tuhan, menabur kesaksian, menabur kebaikan Tuhan itu, karena itu yang apa yang kita tabur itulah yang kita akan tuai. Dan ketiga, sekali lagi, yaitu ingat bahwa dalam proses tersebut memenangkan jiwa itu, Tuhan menyertai kita. Karena Dia yang memanggil kita, Dia akan bersama kita dalam proses tersebut. Dan Dia akan juga bersama kita menyelesaikan misinya. Dan keempat, Roh Kudus, yaitu pribadi Tuhan sendiri, menjadi pendamping setia. Dia merupakan teman setia kepada saudara dan saudari. Seterusnya, saudara-saudari, hikmat dan memenangkan jiwa. Jadi firman Tuhan di dalam Amsal 11:30 berbunyi seperti ini. Buah dari keadilan adalah pohon kehidupan, dan dia yang memenangkan jiwa adalah yang berhikmat. Jadi kita semua ini orang yang berhikmat dari Tuhan untuk memenangkan jiwa ramai orang kepada Tuhan Yesus. Pertama, hikmat Tuhan adalah dasar dari dalam memenangkan jiwa. Kita tidak akan dapat memenangkan jiwa bagi Kristus dengan menggunakan hikmat kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu, saudara-saudari. Sebab firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 14 tertulis, sebab manusia secara dagingnya, yaitu pikirannya, tidak dapat menerima ataupun mengerti segala sesuatu dari roh. Itu adalah kebodohan bagi mereka. Mereka tidak akan mengerti karena sifatnya rohani. Jadi kalau seseorang membawa orang lain kepada Kristus, mereka melakukan itu karena hikmat Tuhan. Hikmatnya lah yang bekerja di dalam mereka. Jadi kita jangan memegahkan diri, jangan merasakan diri terlalu hebat, kiranya kita dapat membawa orang kepada Kristus. Karena semuanya itu, saudara-saudari, adalah karena penyertaan Tuhan, karena hikmat Tuhan, karena Tuhan yang menyertai dalam proses tersebut. Nah, itu yang dimaksudkan dengan hikmat dan memenangkan jiwa. Oke, slide seterusnya. Mengapa pemenang jiwa ini dikatakan berhikmat?
Pertama, karena ketaatan kepada perintah Tuhan. Untuk menjadi pemenang jiwa, orang yang berhikmat, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Seperti yang dikatakan dari awal tadi, ketundukan kita kepada Tuhan. Itu merupakan awal di mana Tuhan akan bekerja melalui kita untuk memenangkan orang kepada Kristus. Kedua, tugas tidak akan dapat diselesaikan dengan hikmat manusia. Kita tidak dapat melakukan perkara tersebut menggunakan kekuatan kita sendiri dengan kebijaksanaan kita sendiri jika tidak melalui Tuhan. Semuanya menjadi sia-sia. Dan ketiga, proses yang sama dengan Kristus sebab Kristus sendiri adalah pemenang jiwa yang terbesar. Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia ini dan dia juga memenangkan jiwa ramai orang pada ketika itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi keempat, kuasa Kristus turut bekerja dalam memenang jiwa. Jadi kuasa Tuhan sendiri bekerja dalam diri kita yang terlibat memenangkan orang lain kepada Kristus. Yang kelima, pemenang jiwa bekerja untuk sesuatu yang berkekalan, saudara-saudari. Dia sedang mengumpulkan hartanya di surga. Nah, ini adalah satu pekerjaan yang murni karena kita bekerja untuk sesuatu yang kekekalan, bukan sesuatu yang fana. Dan kita sedang mengumpulkan harta di surga. Dan yang keenam, pemenang jiwa ini sedang menunjukkan kepada orang yang tidak percaya bahwa Tuhan yang bekerja. Tuhan yang sanggup melakukannya. Ketujuh, sebagai pemenang jiwa yang berhikmat, kita mencari penghargaan yang tidak binasa. Dunia menawarkan banyak penghargaan, tetapi semua itu fana dan tidak kekal. Tetapi penghargaan daripada Tuhan itu tidak binasa, kekal. Oke, jadi marilah kita mencari penghargaan yang tidak binasa daripada Tuhan. Dan yang terakhir, mendapat penghargaan dari Bapa yang kekal dan membawa sukacita kepadanya. Dan akhirnya saudara-saudari, di sini dinyatakan bahwa penghargaan daripada Bapa kita sendiri yang bersifat kekal dan membawa sukacita yang berterusan, tidak putus. Sukacita yang berkekalan. Jadi itu yang dikatakan pemenang. Mengapa pemenang jiwa dikatakan berhikmat? Yaitu berhikmat, mempunyai hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan kesimpulan pelajaran kita pada kali ini yang meliputi yaitu Alkitab secara jelas mengatakan bahwa Tuhan menganggap setiap pemenang jiwa sebagai suatu pekerjaan yang unggul, ada suatu keunggulan dan suatu kepuasan surgawi di mana kepuasan ini berkekalan dan penghargaan ini tidak binasa. Dan hikmat yang diperoleh dari Tuhan sebagai pemenang jiwa itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan bagi menggenapi amanat agung. Sekian saja saudara-saudari untuk kelas kita pada kali ini, yaitu tajuknya adalah hikmat memenangkan jiwa. Saya berdoa agar kita semua diberikan Tuhan hikmat untuk memenangkan jiwa, ramai lagi jiwa untuk kemuliaan Tuhan, untuk menggenapi amanat agung. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.